Dari sekian banyak hama yang menyerang tanaman budidaya horti maupun pangan, kutu kebul atau Bamisa tabaci menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi kebanyakan para petani. Apakah Anda setuju? Silakan komen di kolom komentar. Bagaimana tidak? Akibat serangan kutu kebul ini, tanaman bisa gagal produksi dengan tingkat kehilangan hasil hingga 70-90%. Oleh karena itu, penting kiranya kita mengenal lebih jauh tentang kutu kebul dari rupanya, sifat hidupnya, siklus hidupnya, serta perkembangbiakannya, supaya kita bisa dapat mengambil tindakan yang tepat agar tanaman kita bisa terjaga maksimal. Oke, kita mulai dari siapakah kutu kebul ini. Kutu kebul yang nama latinnya Bamisa tabaci adalah serangga berukuran kecil dan berwarna putih. Nama kerennya disebut dengan kutu kebul, karena hama ini biasanya ditemukan pada daun secara berkelompok. Apabila tanaman kita sentuh, maka sebagai reaksi bahwa mereka sedang terganggu, hama tersebut akan berterbangan dan terlihat seperti kabut. Kutu kebul mempunyai siklus hidup yang cukup singkat, yakni hanya berkisar 3-4 minggu. Kutu kebul sangat unik karena dapat bertelur melalui perkawinan dan tanpa perkawinan yang disebut dengan partenogenesis. Siklus kutu kebul akan jauh lebih cepat pada musim kemarau atau pada dataran rendah. Kita masuk pada siklus perkembangbiakan. Kutu kebul memiliki siklus hidup yang cepat, sehingga populasinya bisa meningkat drastis dalam waktu yang singkat. Berikut tahapan regenerasi atau siklus hidupnya. 1. Telur. Diletakkan di bawah daun berbentuk opal dan berwarna kekuningan. Setiap betina bisa bertelur hingga 300 butir selama hidupnya. Telur menetas dalam 4-12 hari tergantung suhu dan kelembaban. Nimpa atau larva. Setelah menetas, nimpa berwarna transparan dan bergerak mencari tempat untuk menempel di daun. Nimpa muda ini mulai menyerap getah tanaman dan berkembang melalui 3 instar atau tahapan pertumbuhan selama 6-20 hari. Pupa. Pada tahap ini, nimpa sudah tidak bergerak dan mulai berbentuk lapisan lilin pelindung. Proses pupa berlangsung sekitar 4-10 hari sebelum menjadi kutu kebul dewasa. Kutu kebul dewasa. Setelah keluar dari pupa, kutu kebul dewasa mulai berkembang biak dalam beberapa hari. Masa hidup kutu kebul dewasa sekitar 15-40 hari. Dan selama itu mereka terus bertelur dan menyebar. Ciri-ciri kutu kebul. Ukuran kecil sekitar 1-2 mm. 2. Warna putih kekuningan dengan tubuh yang tertutup lapisan lilin putih seperti tepung. 3. Sayap transparan dan putih sering terlihat berterbangan saat tanaman disentuh. 4. Sering bergerombol di bagian bawah daun. Dampak yang ditimbulkan oleh kutu kebul. Dampak serangan kutu kebul menyerap getah tanaman, menyebabkan daun menguning, mengkeriting, dan rontok. Menularkan virus seperti virus Gemini pada cabai dan tomat. Menghasilkan embun madu yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur jelaga sehingga menghambat fotosintesis tanaman. Cara mengendalikan kutu kebul. 1. Pengendalian secara mekanis. Gunakan perangkap kuning berperakat untuk menarik kutu kebul. Pangkas dan buang daun atau tanaman yang terinfeksi parah. Pengendalian biologis. Manfaatkan musuh alami seperti kumbang, kepik. 3. Pengendalian kimia. Gunakan insektisida berbahan aktif seperti imidacloprid, abamectin, tetapi harus digunakan dengan bijak agar tidak menyebabkan resistensi. Pengendalian budaya.
tanam tanaman penghalang atau tanaman perangkap seperti jagung di sekitar tanaman utama. Ya sahabat tani, dari pemaparan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa regenerasi dari kutu kebul ini amat cepat. Oleh sebab itu kita pun harus menjaga atau menyaprai tanaman kita harus teratur, yakni 4 hari sekali, karena dengan begitu penjagaan tanaman Anda akan maksimal. Sebagai catatan, pergunakan perakat ketika melakukan penyapraian, karena sebagaimana kita ketahui kutu kebul memiliki lapisan lilin yang sangat sulit ditembus oleh pestisida yang tidak menggunakan perakat. Ada sebuah pepatah, mencegah lebih baik dari mengobati. Mencegah keriting atau virus Gemini adalah lebih baik. Cara terbaik untuk mencegah penyebaran Gemini virus adalah dengan menekan atau membasmi kutu kebul di perkebunan kita. Oke sahabat taniku, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan jayalah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.